Hai Sobat Investor semua, apa kabar semuanya? Baik-baik kan? Nah, hari ini gue ingin mereview ya saham gue di aplikasi Ajaib untuk di minggu keempat atau di 1 bulan setelah gue mulai berinvestasi. Seperti apa sih kira-kira saham gue perkembangannya kayak gimana? Apakah bagus atau tidak? Temukan jawabannya setelah yang satu ini. Jadi gini Sobat Investor, perkembangannya tuh seperti apa sih gitu? Bagus apa enggak nih, ya kan? Nah mungkin untuk gambaran ya, perkembangannya untuk saat ini adalah lagi minus. Wah lagi minus, mungkin sebagian daripada kalian akan berpendapat bahwa aduh kalau udah minus kayak gini gue takut nih untuk mulai investasi nih ya. Apalagi minusnya dalam ya. Untuk saat ini sih lumayan ya, karena beberapa hari kerja ini sempat minus dan cukup lumayan gitu, 1%-an di atas gitu loh beberapa kali gitu. Sampai akhirnya total portofolio gue ya minus gitu. Tapi apakah di situ gue khawatir? Jawabannya adalah enggak. Kebalik malah justru gue. Justru gue malah seneng itu minus sesuai dengan ekspektasi gue. Nah, loh kok malah minus seneng sih? Bukannya malah lo duitnya berkurang? Iya, secara konteks emang duit gue berkurang. Tapi, kalau Sobat Investor kenal yang namanya investasi, di saat portfolionya minus, ya, atau di saat sahamnya itu minus, itu adalah kesempatan kita untuk masuk dan top up. Kenapa? Anggapannya adalah kalian bisa membeli saham tersebut pada harga yang lagi murah. Kayak gitu. Kalau misalkan saham itu punya potensi yang besar di kedepan hari, ya kalau minus di hari-hari yang pendek atau di beberapa jangka waktu yang pendek, itu hal yang normal terjadi, gitu, ya kan? Jadi nggak perlu harus ditakutkan juga selama ya secara fundamental kalian itu nilai bahwa saham ini bagus, ya buat jangka waktu yang kalian tentuin, entah setahun, 3 tahun, 5 tahun, ya udah nggak apa-apa, go for it. Karena ketahuilah ya Sobat Investor, bahwa kalau kalian sudah berani invest di saham, kalian itu berani untuk nggak hanya untuk mendapatkan profit, tapi kalian juga berani untuk melihat penurunan yang lebih signifikan ketimbang di reksadana. Terutama reksadana saham ya. Kalau kita bandingkan dengan reksadana saham, penurunannya saham itu jauh lebih besar gitu ya. Even di saham-saham yang memang blue chip atau yang punya kapitalisasi pasarnya itu besar. Ya. Nah ini kalau saham yang gue pilih adalah saham yang tidak kapitalisasinya itu besar. Otomatis kalau saham-saham seperti ini tuh resikonya lebih besar ya. Jadi gue tidak merekomendasi Sobat Investor untuk mengikuti apa yang gue ikutin untuk pemilihan saham ini. Karena setiap saham itu berbeda-beda. Saham terbaik seseorang beda-beda. Nah, penasaran kan saham terbaik itu seperti apa? Nah, kalian harus cek nih di video sebelumnya. Nah, nanti setelah nonton video ini, kalian bisa tonton tuh di review saham ajaib gue di sebelumnya. Karena di situ gue sisipin tuh saham terbaik tuh caranya gimana nemuinnya. Kayak gitu ya. Intinya di sini adalah waktunya untuk gue top up ya. Nah, karena gue tahu itu ya, dan kebetulan gue ada budgetnya. Ya udah, setelah ada penurunan seperti ini, gue malah langsung top up nih gitu. Caranya ya udah, kalian tinggal beli portofolionya, kalian tinggal klik beli aja gitu. Setelah kalian klik beli, kalian di situ ada pilihan tuh mau berapa lot gitu. Nah kalau gue kan 2 lot ya, udah gue tambah 2 lot lagi nih. Ya udah, setelah itu selesai deh gitu ya. Itu kenapa selesai? Karena gue udah ada dana di dalam. Cuman kalau kalian yang belum ada dana di dalam, kalian top up dulu nih, gitu loh. Di ke RDN kalian. Seperti itu, Sobat Investor. Itu sih, jadi kayak di saat momen-momen emang lagi down, lagi saatnya turun, itu
untuk investor yang memang buat jangka panjang itu bukan sesuatu hal yang dikhawatirkan. Kalau misalkan kita memilih saham itu secara fundamental sehat atau bagus ya. Jadi saham itu secara fundamental nggak hanya kalian lihat, oh harganya lagi murah nih, berarti lot yang kita dapat bisa lebih gede. Nggak kayak gitu. Justru pemikiran kayak gitu nggak tepat menurut pendapat gue. Fundamental yang sehat, kalian bisa lihat sendiri ya. Kalian harus lihat nih, return on assetnya berapa, return on equity-nya berapa, perusahaan ini perusahaan apa, terus debt to equity ratio-nya berapa, terus juga current ratio-nya berapa, gitu. Kalian coba cek semua nih. Kalau emang rasio-rasio ini rata-rata sehat, bagus, dan kalian lihat potensi yang besar, nggak apa-apa, gitu. Karena kalau misalkan kalian udah ngelihat daripada harganya, itu kalian udah salah besar sih. Karena kalau misalkan kalian milih harga murah, ternyata itu adalah saham gorengan, waduh, kejebak kalian gitu. Saham gorengan itu saham yang kelihatannya harganya kecil nih, terus tiba-tiba dia naik banget, abis itu gubrak langsung jatuh ke 50 ya, 50 perak di situ. Nah kalau udah 50 perak itu udah saham tidur. Kalian mau jual kayak apapun itu nggak bisa gitu. Itu makanya hati-hati ya. Jadi saham itu berbeda dengan reksadana juga. Kalau misalkan reksadana, manajer investasi itu pasti bisa membeli saham yang pernah kita beli dari dia. Tapi kalau di saham nggak kayak gitu ya. Kalau di saham itu harus ada transaksi jual dan ada beli. Kalau kalian masuk ke saham gorengan yang 50 perak itu yang ujung-ujungnya naik terus tiba-tiba jatuh ke 50 perak, kalian itu tidak bisa kalian tidak bisa menjualnya lagi. Karena nggak ada yang mau beli gitu. Sama kayak kalian ngejual barang, ternyata nggak ada yang mau beli. Udah gitu. Tamat kan gitu. Makanya jadi ketika kita mau berinvestasi di saham ya, terutama mungkin kalau buat gua ini buat dana pensiun, pilihlah yang fundamentalnya itu bagus. Kalau kalian tidak berani untuk ambil risiko yang sangat besar, kalian ambil aja gitu saham-saham yang seperti besar tuh, perbankan itu kan saham-saham besar juga tuh, kapitalisasi besar. Mungkin returnnya itu tidak akan sebesar saham-saham yang kecil. Ya wajar aja, saham-saham yang kecil ini resikonya gede-gede loh gitu. Bisa jadi itu gorengan. Gue juga nggak tahu nih saham ini bagus apa enggak. Kalau bagi gue sih ini bagus, secara fundamental bagus. Tapi kan nggak tahu ke depan hari kayak gimana. Gue pun juga bukan Tuhan, gue pun juga bukan dukun gitu. Dan kalaupun ada penurunan ya gue bilang ke lu gitu. Gue juga nggak selalu bener juga gitu kan. Jadi di sini sama-sama belajar aja. Seenggaknya mungkin gue ada pengetahuan, gue sharing aja gitu. Supaya sobat investor semua terbantu juga nih dan mengerti kenapa bisa naik saham ini dan kenapa bisa turun gitu. Kalau turun itu merupakan hal yang biasa terjadi ya. Sama seperti hidup aja gitu. Kalian ada saatnya seneng, ada saatnya susah ya. Gitu aja gitu. Sama kayak saham, ada saatnya naik, ada saatnya turun gitu. Tapi kan rata-rata dalam hidup kalau emang sahamnya bagus, emang dia naik gitu. Sama dengan kita, kalau memang rata-rata kita berhasil ujian, ya otomatis kita akan lebih banyak bahagianya dibandingkan sengsaranya gitu loh. Kayak gitu sih, akan lebih banyak ya kebahagiaan lah dibandingkan ujiannya gitu. Itu aja sih sobat investor yang pengen gue sampaikan. Kalau seandainya setelah video ini kalian jadi termotivasi untuk mulai berinvestasi, kalian bisa tuh mulai investasi juga ya. Caranya gampang gitu. Kalian bisa daftar di salah satu aplikasi juga. Misalkan kalau gue di aplikasi Ajaib. Kalau lo mau pakai kode referral gue, silahkan di sini ya. Kalian bisa dapat saham gratis, tapi itu optional ya guys. Tidak harus ya. Kalau kalian mau nggak usah deh, gue nggak mau, ya udah nggak apa-apa juga gitu. Tujuan gue kan di sini sharing ke sobat investor semua. Tapi kalau kalian mau, kode referralnya ada di sini ya, buat nambah saham gratis kayak gitu. Itu aja sih ya. Buat kalian yang merasa video ini sangat bermanfaat, kalian bisa share aja ke sobat investor yang lain. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di video gue. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Terima kasih.